Buat anak-anak yang kerjanya di daerah Jakarta dan sekitarnya, mungkin udah nggak asing lagi dengan kultur yang namanya work from anywhere. Apalagi kalau kita udah ke kafe-kafe kekinian di daerah Jakarta Selatan. Dan tiap orang yang kerjanya mobile biasanya punya setup portable mereka masing-masing. Ada yang pakai laptop, ada yang bawa tablet, ada yang dengerin lagu pakai headphone atau TWS, ada yang bawa mouse gaming kemana-mana, bahkan ada yang bawa setup mini PC ke kafe. Tapi pernah nggak sih kalian ngeliat orang kerja WFC pakai 2 layar? Mungkin masih jarang, tapi buat orang yang udah biasa pakai 2 layar dan mau kerjanya itu mobile, pasti lebih asik kalau bisa bawa 2 layar biar kerjanya juga experience-nya sama dengan kerja di desktop. Kebetulan kita lagi kedatangan monitor portable dari UPerfect, namanya adalah UPerfect C2 Pro. Kita bakal bahas apa aja sih kegunaan monitor portable selain dari kerja. Kita bahas barangnya dulu deh. SKU yang dikirimkan ke kita kali ini namanya adalah C2 Pro, seperti yang kita bilang tadi. Memang dia berkaitan banget dengan gaming karena ukurannya 16 inch, resolusinya udah 1440p, IPS, dan 2 pilihan refresh rate. Ada yang 144Hz dan ada juga yang 240Hz. Color gamutnya udah luas banget sampai 100% sRGB dan 100% DCI-P3 sebanding sama layarnya ROG Strix yang nebula-nebula itu. Bentuknya juga ringkas, tebelnya hanya 0,6 cm di bagian tertipis dan 1,5 cm di bagian tertebal. Lagi pula, beratnya itu hanya 678 gram aja. Sementara buat standnya, dia udah di-include dengan stand, jadi tidak perlu bawa-bawa secara terpisah lagi. Bezelnya juga tipis, seperti monitor-monitor laptop kekinian, dan di bawah itu ada fit agar nggak slip saat di atas meja. Di dalam box kita juga dikasih 3 kabel, ada 2 kabel USB Type-C dan 1 kabel HDMI to mini HDMI. Sesuai dengan konektivitas portnya, di mana di sini ada 2 USB-C yang bisa sekaligus power dan display dan 1 mini HDMI. Kalau kita mau ngidupin sebuah monitor portable, biasanya kalau udah pakai koneksi USB-C itu udah sekalian power. Jadi sekalian bikin setup kalian juga bisa lebih rapih. Dan itu tidak terkecuali dengan monitor ini. Tapi kalau misal nggak bisa ngidupin sekaligus ngirim sinyal gambar, masih ada 1 USB-C lagi untuk power, sekaligus ada adapter juga yang cocok sama soket Indonesia di dalam packagingnya. Sayangnya di dalamnya itu tidak ada sleeve kalau monitor ini mau dibawa kemana-mana, karena kalau sepengalaman gue ya, tidak wise aja sih kalau bawa monitor gamblang begini doang di dalam tas. Tapi kalian bisa-bisa aja sih cari di Tokped misalnya sleeve laptop yang ukurannya 16 inch, harusnya dia bisa dimasukin ke dalam sini. Nggak lupa monitor ini juga ditambah sama speaker stereo yang sayangnya buat kualitasnya itu sekedar ada aja. Jadi ya salah satu pelengkap yang bagus aja lah. By the way, seperti yang kita udah bilang tadi, selain buat kerja, monitor portable ini juga bisa dipakai buat main game PC, mau di USB-C ataupun HDMI-nya bisa nampilin sampai 2K 240Hz, jadi layar utama bisa buat walkthrough atau streaming dan yang lain-lain. Tentu monitor portable ini juga punya OSD yang buat navigasinya itu pakai 4 tombol yang ada di samping kanan, ditambah ada 1 audio combo jack juga. Tampilan OSD-nya default lah, informatif tapi kecil banget, jadi susah ngelihat OSD-nya. Di sini kita bisa ganti brightness, kontras, color profile, temperature, dan HDR-nya pun bisa diatur auto agar ngikutin Windows-nya juga. Di pengujian kita saat 240 fps, UFO test itu nggak terlalu yang blur-blur banget dan ghosting juga nggak terlalu kelihatan. Namun kalau di 120 dan juga 60 fps, ya ghosting itu pasti kelihatan. Dan karena monitor portable ini menggunakan koneksi USB-C, jadinya kita bisa main game Nintendo Switch tanpa harus pakai docking. Atau kalian bisa juga mirror smartphone kalian ke sini, apalagi kalau yang HP-nya bagus, itu bisa 1 kabel aja USB-C tanpa power. Dan khusus untuk user Samsung juga bisa langsung Samsung DeX. Atau kalau buat desktop user sebenarnya bisa juga sih pakai monitor ini buat hal-hal yang idle aja gitu, tapi untuk refresh rate segini agak disayangkan aja kalau hanya dipakai buat yang nggak penting. Karena di pasaran sebenarnya masih ada layar portable 13 atau 14 inch yang mungkin resolusinya masih Full HD dan nggak terlalu bagus, tapi harganya masih lebih murah dan lebih make sense. Nah, kalau ngelihat harga dari C2 Pro, kita sendiri ngerasa ini lumayan mahal ya. Ada di 3,2 jutaan buat yang 144Hz-nya dan 4,8 juta buat yang 240Hz-nya. Sebenarnya agak sayang kalau memang mau pakai monitor yang SKU ini hanya untuk produktif karena refresh rate-nya tersebut. Tapi sepanjang gue pakai monitor kedua saat di cafe buat kerja, jujur enak aja ya punya 1 layar lagi buat workspace tambahan ketimbang hanya 1 monitor. Bisa dipakai buat nonton video atau cari referensi saat lagi scripting. Ya tergantung kebutuhan kita lah.
Nah sayangnya apabila kita pakainya itu Ultrabook, pakai dua layar ini nguras baterai banget, apalagi kalau dia bener-bener pakai 2K 240Hz nya. Jadi pastiin kalau kalian memang siap bawa casan. Dan lagi-lagi karena refresh rate nya tersebut, layar ini juga panas pas gaming. Kalau dimainin game selama 15 menit aja di monitornya saat 240Hz nya nyala, suhu bagian belakangnya itu bisa sampai 56 derajat Celcius. Dan kalau kita pakai koneksinya hanya satu USB-C, itu kadang-kadang suka putus-putus. Jadi nggak disarankan untuk gamingnya itu pakai satu USB-C aja. Jadi butuh atau enggaknya sebuah monitor portable buat dipakai kerja kemana-mana itu balik lagi ke workflow kalian. Emang kalian butuh banget kah sebuah monitor satu lagi kalau misalnya kalian lagi kerja di cafe atau di tempat lain gitu? Ya kalau misalnya memang kalian udah terbiasa dengan workflow seperti itu, memang udah biasa dengan adanya dua workspace, sebenarnya nggak masalah juga sih kalau misalnya bawa monitor kemana-mana secara dia ini cukup ringkas dan harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget. Ya mungkin ya buat kalian karena nggak jarang yang di atas 5 juta. Nah tapi balik lagi, untuk monitor yang kita review kali ini C2 Pro yang bisa sampai 144 bahkan 240Hz, kayaknya agak sayang aja kalau cuma dipakai buat kerja. Bisa juga kalian bawa kalau misalnya bawa PS5 main bareng temen-temen, atau misalnya bawa Nintendo Switch buat dibawa ke cafe atau lain, balik lagi bareng sama temen-temen. Jadi itu aja sih sebenarnya pendapat kita tentang sebuah monitor portable. Kalau kalian sendiri sebenarnya kerja mobile itu butuh dua monitor apa enggak sih?